Ilahi las tulil firdausi a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya diundang tausiah ke Pangkalan Kerinci, makan dengan almarhum Pak Zul Kifli, Kepala Kantor Kementerian Agama. Kata Pak Zul, Ustadz, makan ko jangan ditahan-tahan. Dianggap Pak Zul ko ambo kui ko nak makan. Kenapa gitu Pak Zul? Saya punya kawan, kata Pak Zul, kalau awak duduk di jalan lewat 10 kol diesel, 7 punyanya. Kaya apa miskin? Duduk awak di tepi jalan, lewat 10 kol diesel, 7 punyanya, dan 3 punya uang. Saking kan kayu. Setiapnya poi, setiap dia pergi kemana-mana, nya membawa satu tas. Disangka orang isinya laptop. Apa isinya Pak Zul? Obui pisang. Di dalam tasnya itu rebus pisang. Asal terasol apa poinnya? Dikunyahnya pisang. Dia kemana-mana membawa minuman botol, tapi botolnya kok botol lamo, isinya air putih yang diisi ulang-ulang. Saking apanya itu? Bakhil. Saking kan polit. Iko nyanyian botol lamo juga. Diisi bolak-balik. Rebus pisang ini supaya kenyang. Kalau pas giliran makan awak semuanya, makan. Pas giliran membayar, nya ke belakang, pura-pura terkencing. Ke kawan Pak Zul kok. Nah itu mau tanya, di mana kawan Pak Zul tuh kini? Mati Ustaz. Ternyata orang kaya yang kol diesel banyak, yang kemana-mana membawa rebus pisang, yang kemana-mana membawa air yang isinya diulang-ulang saking takutnya membeli air minum, yang kalau makan sama kawan giliran membayar pergi dapur pura-pura kencing biar supaya jangan membayar, akhirnya mampus. Ustaz tak boleh lagi itu Pak Ustaz. Kita tak ada sebut nama. Kita tak ada sebut nama. Kalau ada keluarganya tersinggung, berarti apanya? Kita tak ada sebut nama. Tapi kisah ini true story, kisah nyata, bahwa duit tak bisa dibawa mati. Ini cerita belum habis, kresek udah siap. Ya cuman nih panitia. Habiskan dulu cerita nih, biar agak-agak dalam sedikit, baru kresek keluar. Ini tak ada di dalam. Tak pedulinya. Ini tak mendongong, tak ada. Dah, lalu ambo pun diundang di tempat lain. Sampai di situ, Ustaz Somad, iya Pak, kita keliling sebentar, ya lah Pak, di tempat lain. Sampai di situ di pinggir jalan nih ruko. Ustaz Somad tahu siapa yang punya ruko nih? Siapa Pak Haji?
yang punya ruko nih orang kaya yang ada di kampung nih Ustaz. Oh, ini kebun sawit di depan nih, ini jalan raya, ini ruko, ini kebun sawit. Kebun sawit sejauh mata memandang nih orang kaya kampung nih. Jadi kalau gitu di kampung ini ada 2 orang, satu punya ruko, satu punya sawit. Enggak, yang punya ruko ini sama punya sawit 1 orang. Oh, mak, kaya deh nih Pak Haji, kaya. Mana dia sekarang? Mati. Kenapa Ustadz malam ini ceramahnya tak tentu arah? Karena memang tak ada judulnya. Tak ada judulnya. Saya kalau dikasih judul, saya ceramah sesuai judul. Tak kasih judul, sesuka hati saya lah. Yang punya ruko dia, yang punya sawit pun dia, dan akhirnya ada dibangunnya masjid Pak Haji? Tak ada. Ada dibangunnya pesantren Pak Haji? Tak ada. Ada anaknya dikirimnya ke Mesir, ke Yaman, balik jadi ulama Pak Haji? Tak ada. Jadi cemanalah kasus ruko dan sawit ini sekarang? Diperebutkan antara anak bini, tapi yang konyang pengacara. Kalau ada pengacara yang tersinggung berarti kenyang. Gara-gara anak tak dididik, manja, kasih mobil, kasih handphone, kasih duit, ulur terus, bodoh tak belajar, mati, manja dengan duit, berebut. Padahal menanamnya, membelinya, memanennya, memupuknya, menggambarnya, membangunnya, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Sembayang tinggal, puasa tinggal, mati, bini diambil bronis, berondong manis. Apalah guna hidup ini guys? Hidup hanya tempat persinggahan semata. An-nasu niyam, manusia ini macam orang tidur. Semua kita yang hidup di atas dunia ini sekarang macam orang tidur. Orang tidur tuh mimpinya indah apa tak indah? Indah. Tapi namanya mimpi, pasti akan terbangun. Ada yang mimpi jadi pejabat, terbangun ketika ditangkap KPK. Ada yang mimpi jadi penguasa, terbangun ketika disampaikan ke sialang bungkuk. Ada yang mimpi jadi orang kaya, terbangun ketika harta sudah diperebutkan. Kapan itu? Falamma matu, ketika mati, intabahu, disitulah baru manusia sadar. Ketika kita bangun di tengah malam, dipegang ujung kain. Coba pegang ujung kain masing-masing. Masih ada jahitan? Alhamdulillah. Setiap bangun malam, pegang ujung kain. Asal terbuka mata, pegang ujung kain. Sampai masanya nanti, pas dipegang ujung kain, berserabut ujung kain. Kenapa berserabut? Karena kain itu tak digunting, tapi digigit. Krak. Ingat, kain kapan tak berkantong. Karena tak ada orang Islam mati bawa dompet. Dompet tinggal, surat tanah tinggal, rumah tinggal, mobil tinggal. Balik dari sini nanti, ambil kertas, ambil pena, tulis berapa harga rumah, 5 miliar. Berapa harga mobil, 1 miliar. Berapa harga motor, berapa tanah, berapa cincin, berapa jam, berapa gelang, berapa anting. Ambil kertas satu lagi, berapa yang akan dibawa mati. Untuk masjid, anak yatim, panti asuhan, panti jompo, wakaf masjid. 2 kertas ini bandingkan. Yang ini akan diambil oleh anak. Anak ibu tak begitu ganas. Yang ganas itu siapa? Menantu. Ibu yang hari ini galak luar biasa dengan menantu, mereka tak melawan, mereka tersenyum. Begitu ibu mati, dia yang menyentapkan cincin emas itu. Waspadalah. Tapi jangan gara-gara pengajian di masjid
al-muslimin malam ini lalu besok kita tidak mementingkan lagi harta. Jangan gara-gara pengajian malam nih semua koldisel diserahkan ke al-muslimin. Kira-kira kalau ada menyerahkan koldisel, pengurus al-muslimin siap? Siap. Oh, siap orang nih. Kita kalau mau masuk masjid ini doanya Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Tapi kalau kita mau keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, kasih aku rezekimu ya Allah. Kenapa keluar masjid minta rezeki? Yang punya toko, jaga tokonya. Yang punya kebun kelapa, terus tanam. Yang punya padi di Siak, teruskan swasembada berasnya. Kita tidak disuruh berpangku tangan menunggu rezeki turun dari langit. Betul? Ini air ini ditakdirkan untuk saya. Untuk saya nih kan? Ini air ini ditakdirkan untuk saya. Tidak akan mungkin diambil orang lain. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk menggerakkan tangan, membuka tutupnya, menuangkannya ke gelas, bisa masuk dia ke mulut? Jangan anak-anak muda ini ketika ditanya, kau mau jadi apa nanti di depan? Aku sudah menyerahkan pada Allah. Gimana Pak? Menghadapi 2023, apa strategi kita? Kita tak perlu berpikir tentang hidup. La haula wala quwata illa billah. Ini bukan ajaran Islam. Saya mau mengajarkan sikap kita seimbang tentang harta. Masjid ini bangun. Ada orang di atas. Oh. Pokoknya dari tadinya mengintai awak. Kau jamaah di atas, kau menengok awak, pas macam orang menengok ikan dalam akuarium. Ini bukan sekedar menengok, hiduplah kamera itu. Dengar suara saya ke atas, Bu. Kalau dengar angkat tangan kanan. Tak ada ngangkat, berarti nak. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT, masjid bisa sebesar ini karena banyak orang kaya di daerah jalan muslimin. Oh, inilah jalan yang selalu disebut dalam sholat, la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslim. Mana anda pernah disebut wa ana minal arengka? Hebat orang muslimin. Wa ana minal muslimin. Masjid yang cantik bagus ini, AC-nya Masya Allah banyak, tapi tak dingin. Hah? Lampunya mantap. Masuk pula kita ke dalam, ada pula kamar khusus untuk ustaz. Pernah kalian masuk ke dalam? Banyak buah-buahan di dalam. Luar biasa. Nanti setelah saya pulang, tengoklah ke dalam. Entah masih ada lagi, entah. Masjid Al-Muslimin ini jadwal rutin saya dulu. Setiap hari Kamis yang kelima. Jadi yang lain Kamis semua Pekanbaru ini dapat jatah. Masjid Al-Muslimin ini kalau ada 5 kali barulah saya datang. Kok kami tak tahu Pak Ustaz? Yalah kalian tak datang. Artinya apa? Silakanlah jadi orang kaya. Islam melarang orang jadi orang kaya? Ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf waktu meninggal dunia, dihitung hartanya menurut rupiah sekarang 6 triliun. 1 miliar 1000 juta. 1 triliun 1000 miliar. Dia punya duit 6.000 miliar. Kalau 6.000 miliar itu dibelikan ke cincau, diisikan ke kolam renang, berenang sambil minum cincau. Abdurrahman bin Auf. Pindah Abdurrahman bin Auf dari kota Makkah
ke kota Madinah, sebatang kara tak ada membawa harta. Karena Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan, silakan pindah, tapi harta tinggal. Sampai ke sana, mulailah dia berdagang berniaga. Satu hari Nabi menengok tangannya kuning-kuning, min athari sufrah. Kuning-kuning itu karena dikasih bekas minyak, namanya za'faran. Bahasa Arabnya za'faran. Sampai ketika kita zafran, minyak za'faran kuning-kuning. Kata Nabi, kenapa tanganmu kuning-kuning Abdurrahman bin Auf? Kau nikah ya? Karena biasanya minyak kuning-kuning itu dipakai untuk nikah. Kau nikah? Iya. Kenapa kau tak undang kami? Nabi pun tak diundangnya, saking tak ada duit. Apa kata Nabi? Aulim walau bisyatin. Buatlah kenduri Abdurrahman, walaupun hanya memotong seekor kambing pun jadilah. Di Arab kalau motong seekor kambing itu artinya undangannya 10. Karena satu ekor kambing itu hanya makan 10 orang. Beda sama kita di Al-Muslimin nih. Satu ekor kambing itu satu RW cukup. Begitulah Nabi mengajarkan. Akhirnya dia berdagang berniaga 10 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah, mengulang dari nol. Saat meninggal dunia dihitung 6 triliun. Mudah-mudahan anak-anak muda ini mati meninggalkan duit 6 triliun. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Boleh orang Islam jadi orang kaya? Boleh. Siapa bilang orang Islam tak boleh jadi orang kaya? Nabi Muhammad itu kaya apa miskin? Nabi Muhammad digambarkan miskin, jubahnya compang-camping, perutnya diikat dengan batu karena kelaparan. Tak salah. Cerita itu tidak ada yang salah, tapi ceritakan juga kisah yang lain. Bagaimana Nabi Muhammad perang Badar mendapat 50.000 keping uang dinar. Satu dinar itu beratnya 4,25 gram. 1 gram emas sekarang 1.100.000 apa sejuta berapa gitu. Tapi karena kita udah lama kenal, sejuta aja lah. Kalau satu keping dinar 4,25 gram, berarti 4.250.000 kali 50.000 keping. Berapakah harta rampasan perang Badar? Itulah guna handphone nih. Hitung sama-sama ya. Satu keping uang dinar itu 4,25 gram, 4.250.000. 4.250.000 kali 50.000 keping, maka harta rampasan perang 212 miliar 500 juta. 212 miliar 500 juta harta rampasan perang Badar. Referensinya mana? Ar-Rahiq Al-Maktum. Yang menulis siapa? Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Orang mana? Orang India. Bukunya ada di mana? Ada di toko buku. Harganya berapa? 40.000. Kalau harga naik saya tak tanggung jawab. Dan saya mengiklankan buku ini tidak ada dapat apapun. Jangan sangka saya reseller. Saya cuma mau mengajarkan. Jangan kalian bayangkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat. Muhammad itu susah, Muhammad itu melarat. Muhammad yang kau ceritakan itu Muhammad tetanggamu. Bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusay itulah yang membangun Darun Nadwah. Dar, rumah. Nadwah, tempat berkumpul. Di mana datuk-datuk orang Melayu berkumpul di Pekanbaru? Jalan Diponegoro. Apa namanya? LAM, Lembaga Adat Melayu. Punya siapa kantor LAM? Punya Pemprov. Aset Pemprov punya, bukan pribadi. Tempat berkumpulnya datuk-datuk di Makkah namanya Darun Nadwah, dibangun oleh siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay inilah yang membangun Darun Nadwah.
Datuk-datuk Nabi Muhammad itu orang kaya, punya lembaga luar biasa. Nabi Muhammad punya ayah. Orang al-muslimin ini saya yakin kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu kaya? Karena dari masjidnya yang bagus, 2 tingkat 2 lantai ke atas, dari arengka, Masya Allah, tabarakallah, maka insya Allah mudah-mudahan rezekinya bertambah berlipat ganda kalau bersedekah. Oh, ini dari Masjid Al-Muslimin ini dibawa ke pesantren Ustaz Abdul Somad. Itu kresek. Di tempat lain biasanya kotak sedekah dibuat tertutup gini, sehingga tak tahu berapa duit yang masuk. Tapi begitu dikasih kresek itu langsung nampak, karena kertasnya transparan. Jangan sampai nampak dari luar Patimura membawa golok. Jangan pula sampai ada perempuan membawa kipas. Kita mau karena kita cinta NKRI. Cinta NKRI, masukkan Bung Karno dan Bung Hatta ke dalam. Ini bukan main lagi. NKRI harga mati, NKRI bos masuk Patimura. Kalau memang betul NKRI harga mati, Bung Karno dan Bung Hatta lah proklamator, betul? Paham yang saya sebutkan nih? 100.000. Tanya, memang kalau udah cerita sedekah ini banyak pura-pura bodoh. Apa doa malaikat untuk orang yang mengisi kresek-kresek itu? Doanya ada dalam Sahih Bukhari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah tu kasihlah dia ganti ya Allah. Tak perlu diaminkan, karena doa malaikat pasti makbul. Apa doa malaikat untuk orang yang pura-pura khusyuk mendengar ceramah? Begitu kresek itu lewat, apa doa malaikat untuk orang yang pura-pura dompet ketinggalan? Allah Maha Adil, dikirimnya malaikat satu lagi. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang tak mau bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Kenapa tak ada yang mengaminkan? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang tak mau bersedekah binasakan dia ya Allah. Berawal dari yang kecil-kecil dulu. Balik dari sini nanti selop hilang, sampai ke rumah helm hilang. Dan itu tak lama lagi hilang. Oh, saya tak ada nakut-nakuti. Kalau tak percaya tes saja lah. Tak usah isi kresek. Mendekat pula dia ke sini. Ini pula tak sedap panitia nih. Ngaunya mau yang cash apa yang salam langsung sama Ustaz. Salam langsung. Masya Allah, tabarakallah. Itu namanya senjata makan tuan. Ada jamaah ini yang punya duit di Bank Syariah Indonesia, Bank Riau Kepri Syariah. Alhamdulillah Bank Riau Kepri Syariah sudah jadi bank syariah 100%. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih di bank konvensional, pindahkanlah duitnya ke Bank Riau Kepri Syariah. Dan sampai sekarang Bank Riau Kepri Syariah ini belum ada menjanjikan apa-apa untuk saya. Jangan kalian anggap saya jadi bintang iklan udah dapat 2,5%. Tak ada. Saya hanya murni mengajak supaya jangan sampai kita membiayai investasi haram. Saya memang nyimpan di bank konvensional, tapi bunganya tak saya ambil. Oh, jadi bunganya tak kau ambil tak berdosa? Enggak lah, bunganya kan tak saya ambil. Duit kau tu dipakai untuk investasi ternak babi. Duit kau tu dipakai untuk investasi ternak anjing. Duit kau tu dipakai untuk investasi pabrik minuman khamar. Ikut dapat dosanya apa tak ikut? Ikut dosa jariah. Besok pagi pergi ke bank, buka rekening. Besok buka tidak bank? Hari Senin. Mudah-mudahan sampai hari Senin masih hidup.
Masya Allah, tabarakallah. Ada jamaah Masjid Al-Muslimin ini punya tabungan di Bank Riau Kepri Syariah 100 juta. Amin. Lalu waktu lewat kotak itu tadi, kresek itu tadi, dimasukkannya 1 juta ke dalam. Masukkannya 1 juta, berarti uangnya tinggal 99 juta. Kita ulang sekali lagi. Memang kalau cerita duitnya agak kurang fokus. Ada orang jamaah Al-Muslimin duitnya 100 juta di Bank Riau Kepri. Amin. Dikirimkannya ke Masjid Al-Muslimin 1 juta. Berarti di bank tinggal berapa? 99 juta. Berapa tinggal di bank? 99 juta. Malaikat maut udah di simpang Pasar Pagi Arengka. Tak lama lagi datang ke Al-Muslimin. Mati dia malam nih. Mati dia malam nih. Dikuburkan besok. Yang dibawanya mati 1 juta apa 99? Yang 1 juta itulah yang dibawanya mati. Yang 99 kemana? Yang ibu itulah. Datang ibu tuh membuka jenazah bapak. Abang yang pelit dulu kan? Akhirnya mati juga kau kan? Gitu ya. Maka ibu, kalau bapak tuh pelit, ibu jangan marah-marah. Nanti akhirnya bapak tuh akan, alah ibu malu pula. Saya cuma mau mengatakan duit itu hanya menumpang di kantong, menumpang di dompet, menumpang di rekening, tapi kita tak pernah memilikinya. Beli baju, berapalah baju orang kaya paling tebal di Pekanbaru ini. Sekaya-kayanya orang Pekanbaru, bajunya baju Melayu, pakai baju jas. Tak mungkin orang Pekanbaru pakai jaket. Kenapa? Pekanbaru kota terpanas nomor 2 se-Indonesia. Nomor 1 Bima, Nusa Tenggara Barat. Memang panas luar biasa. Saya ke sana tausiah tabligh akbar ke Pulau Buru, tempat pembuangan PKI dulu. Oh, panasnya minta ampun. Di dalam rumah pun panas. Baru pulang ke Pekanbaru ini agak dingin sedikit. Rupanya kota nomor 2 terpanas Pekanbaru. Tak mungkin orang Pekanbaru pakai jubah, pakai jas, kepanasan. Kalau orang Payakumbuh, Padang Panjang, mungkin. Orang Bukit Tinggi, mungkin. Orang Puncak, mungkin. Tapi tempat kita sekaya-kayanya orang, paling baju 2 lapis. Saya ini 2 lapis nih. Dalam singlet, luar koko. Paling-paling kalau mau gaya-gaya betul pakai jas lah. Itu pun berpeluh udah. Kalau ada orang Pekanbaru berbaju sampai 4 lapis, itu bukan kaya, domam. Makan, sekuat-kuatnya makan orang Pekanbaru. Panggang patin, gulai selais, asam podeh baung, minumannya Laksmana mengamuk, tambah durian. Jangan sebut lagi, meniti air liur. Palinglah sebanyak itu makanan. Saking sedapnya tambah 2 kali, saking sedapnya tambah 3 kali. Paling banyak bertambah 3 kali. Kalau sampai ada orang Pekanbaru nih bertambah sampai 5 kali, itu bukan kuat makan, usus bocor. Isi katek makanan tuh paling enak segini. Seginilah cuman enaknya makan itu sejengkal. Berapa banyak orang kaya di Pekanbaru ini, makan tak pernah dimakan, pakaian tak pernah dipakai. Kenapa tak perlu pakaian? Tak bisa lagi perlu undangan, sudah terduduk aja di rumah. Kenapa makanan? Diletakkanlah udah makanan, penuh meja makan. Silakan makan pak, kata penjaga rumah makan. Makanan saya belum datang. Loh, udah semua pak? Belum. Rupanya ada satu yang belum datang. Apa dia? Rebus kentang tak pakai garam. Mohon kalau nasibnya sama macam yang saya ceramahkan ini jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung itu balik mati kontan. Saya cuma ingin mengatakan kepada kita semua bahwa hakikat hidup ini sementara. Yang kekal abadi adalah
Sodakoh. Solawat pula tuh. Solawat bagus. Tapi cerita kita malam ini adalah tentang sodakoh. Ibu lagi. Asal dapat duit, beli cincin. Asal dapat duit gaji 13, beli anting. Kakak kami itu Pak Ustadz, saya bercerita ini tak mau mengawang-awang, true story, kisah nyata. Menangislah adiknya berurai air mata. Kenapa Bu? Kakak kami itu Pak Ustadz, gelang, subang, anting, rantai, cincinnya penuh secuci tangan. Tahu cuci tangan? Kobokan kata orang Jawa. Basuh tangan, penuh cuci tangan tuh Pak Ustadz. Mana kakak tuh sekarang Bu? Mati. Kemana emas yang cuci tangan tuh? Dibawa lakinya pergi. Untuk modal? Hari ini Ibu boleh tersenyum, tapi di jalan nanti betul juga. Betul juga. Balik nanti Ibu ke rumah, bukalah lemari, tengok cincin, gelang, anting. Habis itu tengok suami sedang tertidur. Oh, ini yang kau intai-intai suami. Tapi jangan gara-gara ceramah di Al-Muslimin malam ini Ibu jadi tak mesra besok pagi. Mana kopi abang Dek? Buang aja sendiri. Aku udah tahu mata kau tajam menengok, bukan karena senang menengok aku cantik. Udah dibukakan somat ceritanya tadi malam. Maksud saya nih, bukan maksud saya, kalau tak ada membawa duit, isikanlah cincin itu ke dalam kresek. Masukkan. Besok pagi pengurus Al-Muslimin datang ke Ramayana memeriksa. Kata toko tukang jual emas, ayah imitasi lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya kita semua akan mati menghadap Allah. Yang dipakai hanya sehelai, 2 helai, 3 helai kain. Kain yang paling murah, kain yang tak ada harganya. Pergi saya ke mall, naik ke atas lantai 3. Saya tengoklah baju di atas. Oh, cantiknya. Pas saya tengok harganya 2,5 juta. 2,5 juta baju kemeja cantik di lantai atas. Turun saya ke lantai bawah. Pas mau keluar dari arah pintu Namiroh tuh, pas di bawah diskon kemeja 100.000. Saya beli 5 biji. 500 Mbak, kasih 5. Saya pakai, enak, nyaman. Jumpa sama orang ditanya, bagus kemejanya Ustaz, beli di mana? Jangan-jangan kami satu pembelian pula. Apalah guna dibeli mahal-mahal? Banyak orang sekarang tak tahu di apa hakikat. Aduh Pak Ustaz, kenapa? Itu tinggal jam saya di tempat wudhu tadi sementarnya. Itu jam saya itu 100 juta Pak Ustaz. Loh, jam itu kan gunanya untuk menunjukkan kita bahwa sekarang saya sudah ceramah 45 menit. Kan itu gunanya. Tadi saya mulai jam 8 kurang 15. Sekarang sudah jam setengah 9. Rupanya kalau cerita kita di depan orang yang duitnya banyak ini tak terasa waktu berjalan. Jadi bunyi ketawanya orang-orang berduit ini memang. Karpet masjid ini dari sejak saya jadwal dulu ceramah 7 tahun yang lalu, inilah tak berganti-ganti. Patutlah orang sujud tak tahan lama di sini. Rasa sujud di kaos kaki. Asal sujud tahan napas. Imam tuh pula lama sujudnya. Dia enaklah sajadah dia wangi. Makmum tuh asal bangkit merah muka. Gila karpet nih. Ini Pak pengurus nih, karpet nih mesti diganti nih. Berapa kira-kira karpet ini segala ujung? 120 juta. 120 juta 3 orang selesai. Lalu kalau karpet ini diganti, karpet ini kemana?
bisa dialihkan ke sekolah tahfiz, bisa dialihkan ke atas, bisa dialihkan ke surau langgar musola, bisa dialihkan ke kampung-kampung, selama tidak dipakai untuk pribadi. Karena milik wakaf itu mesti sampai hancur, sampai habis dia. Bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, tapi anak-anak kita ini, tengoklah anak-anak yang baik-baik, yang soleh-solehnya. Mana yang lebih berat? Omak saya mengurus saya atau ibu mengurus anak ibu sekarang? Memang payah ngomong sama orang belum makan malam ya. Mana yang lebih berat? Emak saya menjaga saya atau ibu mengurus anak ibu sekarang? Berat ibu mengurus sekarang. Kenapa? Ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, ada warnet, ada narkoba, ada sabu, ada ganja, ada macam-macam yang merusak. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak ibu semua. Kemana kami masukkan anak kami ini Pak Ustadz? Catat baik-baik. Yang tak ada bisa mencatat menulis, maka video saya ini nanti ulang balik di menit yang ke-45. Ada dibacakan Ustadz Abdul Somad rekomendasi sekolah-sekolah di Pekanbaru dan sekitarnya yang ahlus sunnah wal jamaah. 1. Pesantren Al Munawwarah pimpinan Buya Busra. 2. Pesantren Darul Khair pimpinan Ustadz Dr. Khair. R-nya bergetar. 3. Pesantren Darul Hadis Al Aidarusia pimpinan Imam Besar Masjid An-Nur Ustadz Zulhendri Rais. 4. Pesantren As-Sakinah Rumbio Jaya pimpinan Ustadz Hasbullah, adik kelas saya di Mesir. 5. Pesantren Baitul Habib pimpinan Habib Muhammad bin Syihab. 6. Pesantren Durratul Ilmi Tenayan pimpinan Ustadz Al-Fitri, adik kelas saya di Mesir. 7. Pesantren Miftahul Ulum Taman Karya pimpinan Maulana Ahmad Farhan, hafal Quran, Ustadz kita semua, tamatan dari Pakistan. Kehalhe Tiki. 8. Pesantren Hudallah Kulim pimpinan Habib Muhammad Taufik As-Segaf. 9. Pesantren Al-Karim Batu Belah Ustadz Sami'un, dulu imam besar di Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan. 8. Apa pula 8 lagi? 10. Pesantren Al-Quds Ustadz Hanafi Nasution. Ustadz Hanafi ini hafal Quran dan bisa qiraat, alumni dari Ma'had Syubra Mesir, senior saya di Mesir. 11. Pesantren Aufia, kakak kelas saya, sekamar saya 3 bulan sama dia, Ustadz Misran Agus Mar, di jalan lintas dari Cepron menuju Perawang, pesantrennya di sebelah kiri. 12. Pesantren Ihsan Boarding School Ustadz Akhyar Rifki. 13. Pesantren Darussalam Kabun Buya Alaidin, anak Syekh Aidarus, anak Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, mursyid tarekat Naqsabandiyah. 14. Pesantren Al-Hidayah Buya Abdi. Kami di Mesir dulu zaman saya, anak Riau ini cuma 75 orang. Satu-satunya anak Riau yang nilainya very good, Jayid Jiddan, Buya Muhammad Abdi. Nah, inilah dia yang punya pesantren. Nah ini, yang tak saya sebutkan jangan salahkan saya, karena yang menuliskan ini Ustadz Al-Nob, marah sama dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, untuk apa kita punya anak hafal Quran, tapi balik dia ke rumah, dibid'ahkannya kita, dikafirkannya kita karena mentakwil, disyirikkannya kita karena bertawassul, dibid'ahkannya karena maulid Nabi. Mau Bapak Ibu punya anak hafal Quran, habis itu tengok, ayah pelaku bid'ah, emak musyrik, bapak kafir, mau? Saya nyampaikan aja. Masalah Bapak Ibu mau tak mau terserah. Capek juga ya.
Saya tausiah ini tak capek masih kuat, tapi karena mikrofon nih suaranya kecil kali. Ini pun mikrofon ini perlu diganti nih. Karpet juga mikrofon, lampu udah cocok, udah cantik, mahal, bagus sudah, masya Allah, tabarakallah. Ini masjid ini miring pula, tak apa-apa masjid ini miring, asal jangan kepala kita miring. Sekarang setelah saya tausiah 50 menit, ada waktu beberapa menit lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ilahi